Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ratna Widyastuti dari mahasiswa profesional Stika Surya Global angkatan ke-25. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait penanganan gawat darurat pada pasien gagal nafas. Untuk itu, langsung saja saya sampaikan untuk pemaparan materinya. Untuk yang pertama, pengertian dari gagal nafas. Gagal nafas adalah suatu kondisi di mana oksigen tidak cukup masuk dari paru-paru ke dalam darah. Nah, organ tubuh seperti jantung dan otak membutuhkan darah yang kaya oksigen untuk bekerja dengan baik. Kegagalan pernafasan juga bisa terjadi jika paru-paru tidak dapat membuang karbon dioksida dari darah. Selanjutnya, untuk klasifikasi gagal nafas. Yang pertama, gagal nafas tipe 1. Gagal nafas tipe 1 adalah kegagalan paru untuk mengoksigenasi darah ditandai dengan PaO2-nya menurun dan PaCO2-nya normal atau menurun. Gagal nafas tipe 1 ini terjadi pada kelainan pulmoner dan tidak disebabkan oleh kelainan ekstrapulmoner. Untuk gagal nafas tipe 2 adalah kegagalan tubuh untuk mengeluarkan CO2 pada umumnya disebabkan oleh kegagalan ventilasi yang ditandai dengan retensi CO2. Peningkatan PaCO2 atau hiperkapnia disertai dengan penurunan pH yang abnormal dan penurunan PaO2 atau hipoksemia. Etiologi gagal nafas. Beberapa mekanisme timbulnya gagal nafas adalah sebagai berikut. Yang pertama, depresi sistem saraf pusat. Ini mengakibatkan gagal nafas karena ventilasi tidak adekuat. Pusat pernafasan yang mengendalikan pernafasan terletak di bawah batang otak yang disebut pons dan medula, sehingga pernafasan lambat dan dangkal. Selanjutnya, kelainan neurologis primer akan mempengaruhi fungsi pernafasan. Impuls yang timbul dalam pusat pernafasan menjalar melalui saraf yang membentang dari batang otak, terus ke saraf spinal ke reseptor pada otot-otot pernafasan. Penyakit pada saraf seperti gangguan medula spinalis, otot-otot pernafasan, atau pertemuan neuromuskular yang terjadi pada pernafasan akan sangat mempengaruhi ventilasi. Untuk efusi pleura, hematotorak, dan pneumotorak merupakan kondisi yang mengganggu ventilasi melalui penghambatan ekspansi paru. Kondisi ini biasanya diakibatkan penyakit paru yang mendasari. Nah, penyakit pleura atau trauma dan cedera dan dapat menyebabkan gagal nafas. Untuk trauma disebabkan oleh kendaraan bermotor ataupun benda tumpul lainnya, dapat menjadi salah satu penyebab gagal nafas. Kecelakaan yang mengakibatkan cedera kepala, ketidaksadaran, dan perdarahan dari hidung dan mulut dapat mempengaruhi pada obstruksi jalan nafas dan depresi pernafasan. Hematotorak dan pneumotorak dan fraktur tulang iga dapat terjadi dan mungkin menyebabkan gagal nafas. Fail chest dapat terjadi dan dapat mengarah pada gagal nafas. Untuk mengobatannya sendiri untuk memperbaiki patologi yang mendasar atau hal yang menyebabkan terjadinya gagal nafas. Untuk penyakit akut paru, pneumonia disebabkan oleh bakteri dan virus. Pneumonia kimiawi atau pneumonia diakibatkan oleh mengaspirasi uap yang mengiritasi dan materi lambung yang bersifat asam. Nah, untuk asma bronkial, atelektasis, embolisme paru, dan edema paru adalah beberapa kondisi lain yang menyebabkan gagal nafas. Tanda dan gejala gagal nafas. Dikatakan gagal nafas jika memenuhi salah satu kriteria. PaO2 arteri kurang dari 60 mmHg atau PaCO2 lebih dari 45 mmHg, kecuali peningkatan yang terjadi kompensasi
alkalosis metabolik. Adapun jika menurut klasifikasinya antara lain gagal nafas total, aliran udara di mulut, hidung tidak terdengar atau dirasakan. Pada gerakan nafas spontan, terlihat retraksi supra, klavikula, dan sela iga, serta tidak ada pengembangan dada pada inspirasi, serta adanya kesulitan inflasi paru dalam usaha memberikan ventilasi buatan. Untuk gagal nafas parsial ini biasanya terdengar suara nafas tambahan, gargling, snoring, growling, dan wheezing, serta adanya retraksi dinding dada atau adanya otot bantu pernafasan. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, laboratorium, dan yang kedua adalah radiologi. Untuk laboratorium, ini yang terdiri dari analisa gas darah. Gejala klinis gagal nafas sangat bervariasi dan tidak spesifik. Nah, analisa gas darah ini dilakukan untuk patokan terapi oksigen dan penilaian objektif dalam berat dan ringannya gagal nafas. Indikator klinis yang paling sensitif untuk peningkatan kesulitan respirasi ialah peningkatan laju pernafasan. Sedangkan kapasitas vital paru baik digunakan menilai gangguan respirasi akibat neuromuskular, misalnya pada sindrom Guillain-Barré di mana kapasitas vital berkurang sejalan dengan peningkatan kelemahan. Interpretasi hasil analisa gas darah menjadi dua bagian, yaitu gangguan keseimbangan asam dan basa dan perubahan oksigenasi jaringan. Selanjutnya adalah pulse oximetry. Alat ini mengukur perubahan cahaya yang ditransmisikan melalui aliran darah arteri yang berdenyut. Informasi yang didapatkan berupa saturasi oksigen yang kontinu dan non-invasif yang dapat diletakkan baik di lobus bawah telinga atau jari tangan maupun kaki. Hasil pada keadaan perfusi perifer yang kecil tidak akurat. Hubungan antara saturasi oksigen dan tekanan oksigen dapat dilihat pada kurva disosiasi oksihemoglobin. Nilai kritisnya adalah 90%. Di bawah level itu, maka penurunan tekanan oksigen akan lebih menurunkan saturasi oksigen. Selanjutnya adalah kapnografi. Alat yang dapat digunakan untuk menganalisa konsentrasi kadar karbon dioksida darah secara kontinu. Untuk penggunaannya antara lain untuk konfirmasi intubasi trakeal dan mendeteksi malfungsi apakah aparatus serta gangguan fungsi paru. Untuk radiologi ini ada radiografi. Penting dilakukan untuk membedakan penyebab terjadinya gagal nafas, tetapi kadang sulit untuk membedakan edema pulmoner kardiogenik dan non-kardiogenik. Selanjutnya adalah ekokardiografi. Tidak dilakukan secara rutin pada pasien gagal nafas. Hanya dilakukan pada pasien dengan dugaan gagal nafas akut karena penyakit jantung, adanya dilatasi ventrikel kiri, dan pergerakan dinding dada yang abnormal atau regurgitasi mitral berat menunjukkan edema pulmoner kardiogenik. Ukuran jantung yang normal, fungsi sistolik dan diastolik yang normal pada pasien dengan edema pulmoner menunjukkan sindrom distres pernafasan akut. Untuk ekokardiografi melalui fungsi ventrikel kanan dan tekanan arteri pulmoner dengan tepat untuk pasien dengan gagal nafas hiperkapnik kronik. Komplikasi pada gagal nafas. Komplikasi kegagalan pernafasan akut dapat berupa penyakit paru, kardiovaskuler, gastrointestinal, ginjal, dan atau gizi. Nah, komplikasi gastrointestinal utama yang terkait dengan gagal nafas akut adalah perdarahan, distensi lambung, ileus, diare, dan pneumoperitoneum. Untuk komplikasi gizinya meliputi malnutrisi dan pengaruhnya terhadap kinerja pernafasan dan komplikasi yang berkaitan dengan pemberian nutrisi enteral dan parenteral. Untuk komplikasi pada paru-paru seperti pneumonia, emboli paru, brototrauma paru-paru, fibrosis paru.
Untuk kardiovaskuler memiliki komplikasi hipotensi, aritmia, penurunan curah jantung, infak miokard, dan hipertensi pulmonal. Untuk komplikasi pada ginjal dapat menyebabkan akut kidney injury dan retensi cairan. Pada pasien gagal nafas dilakukan primary survey. Yang pertama adalah RW. Nah, ini RW-nya dicek adanya peningkatan sekresi pernafasan, apakah pasien mengalami bunyi nafas krakels, ronki, dan mengi. Untuk breathing-nya, pasien apakah mengalami distress pernafasan menggunakan cuping hidung, pasien mengalami pernafasan tachypnea atau bradypnea, apakah pasien menggunakan otot bantu pernafasan, dan apakah pasien mengalami kesulitan untuk bernafas. Untuk circulation-nya, apakah pasien mengalami penurunan curah jantung, gelisah, takikardi, dan apakah pasien mengalami gangguan tingkat kesadaran, dan apakah pasien mengalami pupil edema atau pembengkakan pada pupil. Untuk disability-nya, perhatikan bagaimana tingkat kesadaran klien dengan penilaian GCS dengan memperhatikan refleks pupil dan diameter pupil. Untuk exposure-nya, penilaian umum klien apakah adanya udem, pucat, tampak lemah, serta adanya perlukaan atau adanya kelainan yang didapat secara objektif. Untuk cara penanganan pasien gagal nafas, yang pertama, memasang dan mempertahankan jalan nafas yang adekuat, meningkatkan oksigenasi, dan mengkoreksi gangguan asam dan basa, serta memperbaiki keseimbangan cairan dan elektrolit pada pasien, dan pencegahan dan deteksi adanya komplikasi, serta memberikan dukungan nutrisi dan pengkajian periodik mengenai proses, kemajuan, dan respon terapi yang diberikan kepada pasien gagal nafas, serta determinasi keutuhan angka ventilasi mekanis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan cara penanganan pasien gagal nafas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.